Salam, selamat datang di kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Ini adalah modul 3 dari rangkaian-rangkaian kuliah pengantar ilmu ekonomi. Modul 3 ini diberi judul elastisitas permintaan dan penawaran. Sesudah mempelajari modul ini dan menyelesaikan soal-soal, Anda akan mampu untuk satu, mendefinisikan elastisitas harga dari permintaan atau elastisitas permintaan terhadap harga. Dua, mengklasifikasi elastisitas harga sebagai permintaan yang elastis, inelastis, elastis unitor, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Tiga, membedakan dan menghitung elastisitas busur dan elastisitas titik. Empat, memahami hubungan antara elastisitas harga dan total revenue. Lima, memahami faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga dari permintaan. 6. Mendefinisikan dan menghitung elastisitas harga, silang harga dari permintaan. 7. Mendefinisikan dan menghitung elastisitas pendapatan dari permintaan. Dan terakhir, 8. Mendefinisikan dan menghitung elastisitas harga dari penawaran. Dalam modul ini, secara garis besar, topik-topik yang akan dibahas adalah elastisitas harga dari permintaan, 2. Elastisitas titik versus elastisitas busur, elastisitas harga dan total revenue, penentu-penentu elastisitas harga dari permintaan, elastisitas silang harga dari permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan, elastisitas harga dari penawaran, dan diakhiri dengan soal-soal. Elastisitas permintaan dan penawaran. Permintaan bagi suatu barang bergantung pada tidak hanya pada harganya, tapi juga pada pendapatan konsumen dan pada harga-harga barang lain. Demikian juga penawaran bergantung pada harga dan pada variabel-variabel yang mempengaruhi biaya produksi, seperti harga material, teknologi, pajak, dan subsidi. Misalnya, jika harga kopi naik, kuantitas kopi diminta akan turun dan kuantitas kopi ditawarkan akan naik. Pertanyaan yang sering muncul adalah berapa banyak kuantitas kopi diminta akan turun atau kuantitas kopi ditawarkan akan naik. Dengan lain perkataan, seberapa sensitif permintaan kopi terhadap harganya? Jika harga daging sapi naik 10%, berapa besar kuantitas diminta akan berubah? Berapa besar kuantitas diminta akan berubah jika pendapatan naik 5%? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa, kita memakai konsep elastisitas. Elastisitas adalah suatu ukuran sensitivitas atau kepekaan satu variabel kepada variabel lain. Elasticity is a measure of sensitivity or responsiveness. Elastisitas adalah suatu angka yang mengukur persentase perubahan yang akan terjadi dalam satu variabel sebagai respons kepada kenaikan 1% variabel lain. Terkait permintaan penawaran, kita akan menjelaskan 4 macam elastisitas sebagai berikut. Elastisitas harga dari permintaan, elastisitas silang harga dari permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan, dan elastisitas harga dari penawaran. Elastisitas harga dari permintaan. Elastisitas harga mengukur sensitivitas kuantitas diminta kepada perubahan harga. Berapa persen kuantitas barang tertentu diminta jika harga barang itu naik 1%? Kepekaan konsumen adalah berbeda-beda dari suatu barang ke barang lainnya jika harga-harga barang itu turun atau naik di pasar. Misalnya, para mahasiswa lebih sensitif pada perubahan harga handphone daripada perubahan harga flash disk atau harga tablet Samsung. Misalnya, artinya persentase perubahan pembelian atau kuantitas diminta handphone lebih besar daripada persentase perubahan pembelian atau kuantitas diminta flash disk atau tablet jika harga ketiga barang itu turun di pasar. Contoh lain, ibu-ibu rumah tangga lebih sensitif pada perubahan harga daging ayam broiler daripada perubahan harga telur, apalagi harga garam dapur.
Bagi fungsi permintaan, Q sama dengan fungsi P, elastisitas harga dari permintaan didefinisikan sebagai hasil bagi antara persentase perubahan kuantitas diminta dengan persentase perubahan harga, atau dengan notasi ini. Contohnya, misalkan harga suatu barang naik 10%, menyebabkan kuantitas barang itu diminta turun 12%, maka koefisien elastisitas harga dari permintaan adalah minus 0,12 dibagi dengan positif 0,10 sama dengan minus 1,2. Tapi dalam interpretasi kita mengambil nilai absolutnya. Nilai absolut minus 1,2 sama dengan 1,2, yaitu angka itu sendiri tanpa tanda aljabarnya. Koefisien elastisitas harga dinyatakan dalam angka absolut. Tanda negatif mencerminkan hukum permintaan. Jadi harga barang itu naik 1%, kuantitas barang diminta turun sebesar 1,2%. Sebaliknya, jika harga barang itu turun 1%, kuantitas barang itu diminta naik sebesar 1,2%. Dalam hal ini, besaran atau magnitude perubahan kuantitas diminta tidak berbeda apakah pada kondisi harga barang itu naik atau kondisi harga barang itu turun. Lagi, koefisien elastisitas ini adalah sebuah angka murni, angka tanpa satuan, seperti satuan rupiah, kilogram, ton, atau lainnya. Ini memungkinkan kita dapat melakukan komparasi, perbandingan mengenai kepekaan para konsumen terhadap perubahan harga barang atau komoditas yang berbeda. Pada komoditas yang mana para konsumen misalnya paling sensitif terhadap perubahan harganya, beras atau BBM, beras atau komputer, jasa pendidikan atau transportasi. Dalam kelompok komoditas kebutuhan pokok tertentu, misalnya koefisien elastisitas harga paling besar bermakna para konsumen paling sensitif terhadap perubahan harganya dibandingkan dengan komoditas lainnya. Komparasi itu dapat juga dilakukan pada sekelompok konsumen dalam wilayah atau negara yang berbeda. Dalam formulasi lain, elastisitas harga dari permintaan adalah hasil bagi antara perubahan relatif kuantitas diminta dengan perubahan relatif harga, di mana perubahan relatif kali 100 sama dengan persentase perubahan, atau persentase perubahan yang kita sebut di atas tadi sama dengan perubahan relatif kali 100. Catatan tambahan mengenai formula elastisitas. Fungsi permintaan Q sama dengan fungsi P. Kita dapat katakan bahwa elastisitas harga dari permintaan itu adalah delta Q per Q kali P per delta P. Dalam jumlah lain menjadi delta Q per delta P kali P per Q. Ditulis lain lagi, delta Q per delta P per Q per P. Kita tahu dengan fungsi permintaan Q sama dengan fungsi P, ini delta Q per delta P ini adalah derivatif. Sehingga dan Q per P pada penyebut ini adalah Q rata-rata, sehingga kita dapat tuliskan secara umum bukan hanya pada fungsi permintaan tetapi pada fungsi-fungsi secara umum, maka elastisitas itu adalah dy per dx per y per x, atau fungsi marginal per fungsi rata-rata. Selanjutnya, berdasarkan besaran atau magnitude koefisiennya, elastisitas harga terbagi atas sebagai berikut. Permintaan inelastis jika EP lebih kecil daripada 1, permintaan elastis uneter jika EP sama dengan 1, dan permintaan elastis harga jika EP lebih besar
daripada satu. Secara grafik ditunjukkan oleh ketiga gambar ini. Gambar A ini agak curam daripada gambar ini, agak landai. Ini adalah kurva permintaan di mana kurva ini mengapit sudut 45 derajat. 45 derajat. Permintaan elastis ditafsirkan sebagai para konsumen tanggap atau responsif kepada perubahan harga. Sedangkan permintaan inelastis ditafsirkan sebagai para konsumen tidak sangat sensitif atau tidak sangat responsif kepada perubahan harga. Besaran lain adalah jika EP sama dengan tak berhingga disebut permintaan elastis sempurna. EP sama dengan 0 permintaan inelastis sempurna. Secara grafik ini gambarnya. Permintaan elastis sempurna dapat ditafsirkan sebagai para konsumen akan membeli sebanyak mereka dapat pada harga tunggal P bintang. Bagi kenaikan harga paling rendah di atas P bintang, kuantitas diminta turun menjadi 0. Dan untuk penurunan harga di bawah P bintang, kuantitas diminta naik tanpa batas. Sedangkan permintaan inelastis ditafsirkan sebagai para konsumen akan membeli kuantitas Q bintang tidak soal pada harga berapapun. Tidak soal pada harga berapapun. Elastisitas tidak sama dengan 0. Jika kita uraikan matematika dari formula elastisitas harga seperti ini dapat diubah menjadi delta Q per Q kali P per delta P. Atau delta Q per delta P tukar tempat kali P per Q. Ternyata ini adalah slope kurva permintaan. Jadi elastisitas tidak sama dengan slope. Makin besar slope, makin besar elastisitas. Makin kecil slope, makin kecil elastisitas. Kita dapat menetapkan elastisitas harga sebagai kalau slope 0, maka EP 0. Slope sama dengan 1, EP sama dengan 1. Slope sama dengan tak berhingga, maka elastisitas harga atau EP sama dengan tak berhingga. Secara grafik, hubungan antara slope dengan bentuk-bentuk kurva permintaan diterangkan dalam uraian ini. Elastisitas titik versus elastisitas busur. Pengertiannya, kita buat ilustrasi, katakanlah suatu barang harganya naik dari Rp3 menjadi Rp4, menyebabkan kuantitas diminta turun dari 11 menjadi 8 satuan. Kalau kita pertimbangkan kasus harga naik ini, maka elastisitasnya adalah 8 kurang 11 per 11 dibagi dengan 4 kurang 3 per 3. Hasilnya minus 0,82. Sekarang bagaimana kalau kita menghadapi situasi harga turun dari 4 menjadi 3? Maka elastisitas harga dihitung menjadi 11 kurang 8 per 8 dibagi dengan 3 kurang 4 per 4 menghasilkan minus 1,5. Ternyata kedua perhitungan ini tidak sama satu sama lain. Ini berarti kepekaan konsumen berbeda dari kondisi harga naik daripada kondisi harga turun. Harusnya berbeda. Kepekaan atau sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga haruslah sama. Tidak soal apakah saat harga naik atau harga turun. Kelemahan ini dapat diatasi dengan elastisitas busur. R, price elasticity of demand. Persoalan
tadi muncul yang mana kita pakai sebagai pada key yang mana kita pakai pada penyebut, P mana yang kita pakai pada penyebut. Jadi untuk mengatasi persoalan tadi, ya kita ambil jalan tengahnya. Kita memakai Q rata-ratanya atau Q1 tambah Q2 per 2. Memakai harga rata-ratanya atau P1 tambah P2 dibagi 2. Dengan demikian, perhitungan menghasilkan minus 2,33. Angka ini berarti tidak persoalan apakah harga naik atau harga turun. Dengan lain kata, jika harga naik 1%, kuantitas diminta turun sebesar 2,33%. Jika harga turun 1%, kuantitas diminta juga naik sebesar angka ini, 2,33. Demikian elastisitas busur mengatasi kelemahan daripada elastisitas titik. Secara grafik ditunjukkan oleh kurva ini. Ini adalah harga rata-rata, sedangkan ini adalah kuantitas rata-rata. Jadi elastisitas busur dimaksud adalah pada titik ini. Dengan rumus ini, sebagai contoh soal, perhatikan tabel permintaan chip komputer ini. Kita mau menghitung elastisitas busur pada harga naik dari 250 menjadi 350, pada harga turun dari 300 menjadi 200. Kita sudah hitung ini. Di sini tidak tampak lagi Q1 tambah Q2 per 2 dan P1 tambah P2 per 2. Angka 2 sudah saling mengcancel sehingga rumus menjadi lebih sederhana seperti ini. Hasilnya adalah minus 0,75. Sekali lagi, angka ini ditafsirkan untuk perubahan harga, kenaikan, atau penurunan. Pertanyaan B adalah ini. Sekarang coba kita hitung secara geometrik elastisitas harga pada setiap titik pada kurva permintaan. Kita sudah tuliskan bahwa formula elastisitas harga adalah delta Q per delta P kali P per Q. Secara geometrik, delta Q per delta P yang disebut sebagai slope dalam kurva permintaan ini adalah DC per BD per BD. Sedangkan P adalah DB, ini adalah P. Sedangkan Q adalah OD. Jadi pada titik B ini, maka elastisitas harga adalah DC per OD. DC per OD. Selanjutnya, jika DC sama dengan OD, maka EP sama dengan 1, elastis uniter. Kalau lebih besar berarti elastis harga. Kalau lebih kecil, inelastis harga. Secara ekstrim, jika P sama dengan OA, berarti Q sama dengan 0, maka EP sama dengan tak berhingga. Dan jika P sama dengan 0, berarti Q sama dengan OC, maka EP sama dengan 0. Demikian pengukuran secara geometrik memakai kurva permintaan non-linear serupa caranya dalam menghitung koefisien elastisitas harga. Tentu pada titik ini, ya, misalnya kita menghitung elastisitas titik pada titik B ini. Serupa caranya dengan pada kurva permintaan yang linear tadi. Kita dapat rangkumkan pada grafik ini, titik tengah ini, ya, titik tengah ini elastisitas harga jelas
sama dengan 1. Tadi sudah diterangkan pada titik ini elastisitas adalah tak berhingga. Titik ekstrim lainnya pada titik ini EP sama dengan 0. Tentu antara titik ini dengan titik ini elastisitas adalah inelastis. Permintaan adalah inelastis. Sedangkan antara titik ini dengan titik ini permintaan itu adalah elastis. Demikian rentang elastisitas titik harga pada kurva permintaan. Penentu-penentu elastisitas harga dari permintaan ada 4. Tersedianya barang-barang bersubstitusi dekat. Permintaan barang-barang yang dapat disubstitusi dengan mudah adalah lebih elastis daripada permintaan barang-barang yang sedikit memiliki barang-barang substitusi. Berbagai merek kemasan mie instan misalnya, mie goreng atau mie kuah tersedia di pasaran. Jadi jika harga mie instan, pop mie rasa kari ayam mahal, berbagai kemasan mie instan tersedia di pasaran sebagai substitusi mie pop mie. Maka permintaan mie pop mie adalah sangat elastis. Secara ekstrim, permintaan akan tusuk gigi adalah inelastis karena tidak ada substitusi dekat bagi tusuk gigi di pasar. Namun elastisitas permintaan tergantung atas bagaimana produk tertentu didefinisikan. Permintaan bagi sepatu merek Reebok sneaker adalah lebih elastis daripada permintaan sepatu secara keseluruhan. Banyak merek lain yang dengan mudah disubstitusikan untuk merek Reebok sneakers, tetapi ada sedikit tersedia jika ada barang bersubstitusi secara baik bagi sepatu di pasaran. Tambahan pula tidak ada barang substitusi yang baik bagi garam dapur, maka elastisitasnya sangat rendah. 2. Barang kebutuhan pokok versus barang mewah. Permintaan barang mewah cenderung elastis, sedangkan barang kebutuhan pokok permintaannya adalah inelastis. Dan kita ingat, para konsumen bisa menghentikan pembeliannya akan barang-barang mewah bila harga-harga mereka naik atau mahal. Porsi pendapatan yang dibelanjakan pada barang tertentu. Semakin besar persentase budget seseorang dalam membeli suatu barang, semakin elastis permintaan akan barang itu. Semakin kecil, semakin inelastis. Katakan budget keluarga membeli satu unit rumah relatif sangat besar dibandingkan dengan pembelian barang-barang lainnya. Sekarang ini budget rumah tangga membeli mobil pribadi, apalagi kuliah di perguruan tinggi. Ya, permintaan jasa pendidikan menghabiskan relatif banyak budget keluarga. Maka permintaan mobil atau jasa pendidikan atau rumah mewah menjadi permintaan yang elastis. Permintaan yang elastis. Waktu. Semakin lama waktu berlalu sesudah harga suatu barang berubah, kita katakan bahwa permintaan bagi suatu barang menjadi lebih elastis. Jika harga BBM naik, katakanlah harga Pertalite naik, 1, 2, 3 hari belum ada perubahan apa-apa, kebiasaan orang-orang belum berubah, tapi dalam waktu sepekan orang mulai berubah pikir, misalnya para masyarakat mulai mengurangi perjalanan-perjalanan yang tak perlu, menempuh rute perjalanan yang pendek, mengurangi jumlah kendaraan keluarga, atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Itu akan terjadi seiring dengan perubahan waktu. Atau mulai memikirkan kendaraan yang hemat bahan bakar, beralih ke kendaraan umum, dan seterusnya. Jadi, berubahnya waktu sepekan atau lebih, maka pembelian BBM Pertalite akan menjadi turun. Jadi, dapat kita katakan permintaan BBM dalam jangka panjang lebih elastis daripada dalam jangka pendek. Elastisitas harga dan total revenue, keduanya saling berkaitan. Kita lihat TR, total revenue sama dengan P kali Q, harga kali volume penjualan.
Setiap konsumen, setiap pedagang atau perusahaan berusaha untuk memaksimumkan total revenue hasil penjualannya. Biasanya jalan pintas yang ditempuhnya adalah menurunkan harga. Menurunkan harga untuk menggenjot volume penjualan atau menggenjot total revenue-nya. Tapi kebijakan penurunan harga dimaksud bisa menaikkan total revenue? Belum tentu. Tergantung pada sifat permintaan akan barang-barang. Tergantung pada derajat elastisitas harga, penurunan harga misalnya dapat menaikkan, menurunkan atau total revenue tak berubah sama sekali. Tergantung pada derajat elastisitas harga. Secara grafik dengan gamblang diterangkan oleh grafik 6 ini. Ini adalah permintaan yang elastis unitar, inelastis. Ya, pada harga yang sama P1 kita lihat perbandingannya. Lalu harga turun menjadi P2. Apa yang terjadi? Pada kondisi P1 total revenue adalah OP1 AK1. Pada harga yang baru P2 TR adalah OP2B P2. Mana yang lebih besar? Tentu total revenue ketika harga turun menjadi P2. Itu sama saja dengan membandingkan B lebih besar daripada A. Demikian kalau permintaan itu elastis uniter. Luas A sama dengan luas B dan permintaan yang inelastis. Penurunan harga justru membuat total revenue turun. Kita lihat total revenue B lebih kecil daripada total revenue A. Demikian secara ringkas dalam tabel ditunjukkan oleh tabel 1 ini. Jika harga turun, tentu kuantitas diminta naik. Dalam kategori permintaan yang elastis, maka total revenue meningkat. Tentu kebalikannya, kalau harga naik, maka total revenue turun. Sedangkan elastis unitar tak berubah TR itu. Sedangkan kondisi inelastis, kebalikan elastis tadi. Kalau harga diturunkan untuk menggenjot total penjualan, justru TR menurun. Sebaliknya, harga naik, justru TR-nya meningkat. Demikian hubungan antara elastisitas harga dan total revenue. Jadi dapat kita katakan, pedagang-pedagang yang permintaan terhadap barang-barangnya adalah elastis, adalah efektif bagi dia untuk menaikkan total revenue hasil penjualannya jika dia menurunkan harganya. Beda dengan barang-barang yang inelastis. Selain ini menggambarkan lebih konkret lagi hubungan antara elastisitas dan total revenue. Katakan kurva permintaan diketahui Q sama dengan 80 kurang 10P. Kalau kita menetapkan P sama dengan 0 sampai P sama dengan 8, kita memperoleh Q. Tentu slope kurva permintaan itu adalah min 10. Dengan membagi Q terhadap P per Q kita memperoleh ini, dan memakai formula elastisitas kita peroleh elastisitas koefisien elastisitas ini. Ternyata pada P sama dengan 0, TR sama dengan 0. Pada P sama dengan 0, elastisitas adalah elastis sempurna dan TR adalah 0. Pada P sama dengan 4, maka elastisitas permintaannya adalah elastis uniter. Ini terjadi pada titik tengah kurva permintaan. Justru di situ TR adalah maksimum paling besar. Sedangkan pada P sama dengan 8, elastisitas harga adalah minus tak berhingga. Minus tak berhingga permintaan elastis. Pada saat itu justru TR sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan,
untuk PP tertentu, maka inilah kategori permintaannya. Dan ini adalah TR yang diperoleh pedagang misalnya. Elastisitas silang dari permintaan. Elastisitas silang harga dari permintaan, cross price elasticity of demand, mengukur kepekaan atau responsiveness kuantitas suatu barang diminta, X, kepada perubahan harga barang lain, Y. Ini formulanya persentase perubahan QX dibagi dengan persentase perubahan harga barang lain. Koefisien elastisitas silang dapat digunakan untuk menentukan apakah dua barang ini atau lebih adalah barang-barang bersubstitusi, atau barang-barang berkomplemen, atau barang-barang tak ada hubungannya satu sama lain, independent goods. Jadi tak seperti elastisitas harga. Koefisien di mana tanda koefisiennya adalah negatif mencerminkan hukum permintaan, maka pada koefisien elastisitas silang harga, koefisien itu bisa positif atau bisa negatif. Contohnya, jika harga barang Y naik 5% menyebabkan kuantitas X diminta naik 2%, maka koefisien elastisitas silang harga adalah positif 0,02 dibagi dengan positif 0,05 sama dengan positif 0,4. Kedua barang berarti bersubstitusi. Kalau negatif, berarti kedua barang adalah berkomplemen. Slide ini menjelaskan barang-barang bersubstitusi, berkomplemen, dan independen. Misalnya, kopi dan teh adalah dua barang yang bersubstitusi. Jika harga kopi naik ceteris paribus, maka para konsumen akan mencari dan membeli barang-barang yang bersubstitusi dengan kopi, katakan teh. Jadi pembelian teh di pasar akan meningkat karena harga kopi naik. Contoh lain adalah mentega dan margarin, listrik dan gas bumi, apel dan jeruk, tiket pesawat dan ban mobil adalah barang-barang bersubstitusi satu sama lain. Sedangkan jika koefisien elastisitas silang negatif lebih kecil dari 0, maka kedua barang berkomplemen, gula dan kopi, popcorn dan hiburan, siril dan ikan segar, komputer hardware dengan software, pena dan kertas, selai kacang dan jeli, itu adalah contoh-contoh barang yang berkomplemen. Jika harga software naik, tentu pembelian software di pasar turun. Kalau pembelian software turun, tentu barang-barang yang berkomplemen dengannya akan turun juga. Maka permintaan, jika harga hardware naik, maka permintaan hardware di pasar turun. Tentu software, permintaan software atau pembelian software juga di pasar akan menurun, sebab software dan hardware digunakan secara bersama-sama, barang-barang yang berkomplemen. Demikian juga contoh-contoh ini, mereka adalah barang-barang yang berkomplemen. Tentu barang-barang independen gampang memahaminya, ya. Misalnya flash disk dan sepatu. Tak ada kaitan jika harga flash disk naik di pasar, tak ada hubungannya dengan pembelian sepatu atau sebaliknya. Itu adalah barang-barang yang independen. Sebagai latihan soal, kita coba menghitung koefisien elastisitas silang harga antara kopi, antara teh dan kopi. Bila harga kopi naik ceteris paribus, termasuk harga teh tetap sama. Kita tetap memakai formula elastisitas busur untuk menghindari inkonsistensi dalam penafsiran seperti dalam elastisitas harga. Ini penyelesaiannya. Menghasilkan positif 0,63. Berarti dua barang ini adalah bersubstitusi. Ya, serupa dengan itu, dua barang ini adalah berkomplemen. Tanda aljabarnya adalah negatif. Ini adalah rumus elastisitas busur.
elastisitas busur. Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur kepekaan perubahan kuantitas diminta kepada perubahan pendapatan dengan asumsi semua faktor lain, termasuk harga dianggap konstan. Formula elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan kuantitas diminta hasil bagi antara persentase perubahan kuantitas diminta dengan persentase perubahan pendapatan. Sebagai contoh, jika pendapatan I naik 12%, menyebabkan kuantitas X diminta naik 9%, maka koefisien elastisitas pendapatan dari permintaan adalah positif 0,09 dibagi dengan positif 0,12, menghasilkan positif 0,75. Angka pecahan, maka barang itu dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Kalau lebih besar daripada 0, dikategorikan sebagai barang mewah. Ya. Kalau negatif, barang inferior. Contohnya, obat generik. Ya. Barang inferior adalah barang yang permintaan terhadapnya menurun jika pendapatan konsumen naik setelah melewati tingkat atau level pendapatan tertentu. Sekali lagi, barang inferior adalah barang yang permintaan terhadapnya menurun seiring dengan peningkatan pendapatan seseorang pada tingkat seiring dengan peningkatan pendapatan seseorang pada level tertentu, ya, pada level tertentu. Artinya permintaan barang itu justru menurun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Tapi setelah melewati level income tertentu, sekali lagi obat generik, ya. Contoh-contoh lain adalah barang bekas, ya, ban kendaraan yang sudah diolah, ban vulkanis, atau contoh-contoh lain bisa kita temukan contoh-contoh barang-barang inferior. Latihan soal, kita tetap memakai elastisitas busur untuk menghindari inkonsistensi dalam penafsiran. Ini contoh-contohnya. Ini hasilnya minus 0,81, berarti X dapat dikategorikan sebagai barang inferior. Barang inferior itu terjadi ketika pendapatan konsumen itu meningkat dari 140 menjadi 160. Di sini permintaannya akan barang S sudah mulai menurun dari 39 menjadi 35 menjadi 25. Jadi setelah melewati level income ini, maka bagi konsumen barang X itu adalah sudah menjadi barang inferior, itu maksudnya, barang inferior. Elastisitas harga dari penawaran dengan definisi fungsi penawaran QS sama dengan fungsi P, maka elastisitas harga dari penawaran ES didefinisikan sebagai hasil bagi antara persentase perubahan kuantitas ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Contoh, jika harga naik 10%, menyebabkan kuantitas ditawarkan naik 20%, maka koefisien elastisitas harga dari penawaran adalah positif 0,12 per positif 0,10 sama dengan positif 1,2 atau nilai absolutnya 1,2. Tanda positif ini sekali lagi mencerminkan hukum penawaran. Hukum penawaran serupa dengan tanda negatif pada elastisitas harga dari permintaan. Tapi dalam penafsiran kita memakai nilai absolutnya. Nilai absolut suatu angka adalah angka itu sendiri tanpa tanda aljabarnya plus minus. Serupa dengan elastisitas harga dari permintaan, elastisitas penawaran dikategorikan menjadi 5, yaitu penawaran yang elastis harga, penawaran yang inelastis, elastis sempurna, elastis uniter, dan inelastis sempurna.
ada yang berbeda dalam bentuk kurva penawaran yang elastis, inelastis, dan seterusnya daripada kurva permintaan yang berpadanan. Langsung kita nyatakan bahwa setiap kurva penawaran yang dilukiskan memotong sumbu harga, maka kita mendapatkan penawaran yang elastis. Memotong titik asal adalah penawaran yang elastis, uniter. Memotong sumbu kuantitas, kita dapati penawaran yang inelastis. Secara grafik ditunjukkan oleh ini. Ditarik dari titik asal, permintaan yang elastis, uniter. Ditarik dari sumbu harga, penawaran yang elastis. Ditarik dari sumbu kuantitas, penawaran yang inelastis. Mengapa? Ada bukti geometriknya mengapa demikian. Uraian-uraian dalam slide ini membuktikannya secara geometrik. Kalau kurva penawaran ditarik dari sumbu P, ya, maka dengan pertimbangan dua titik ini, kita dapat nyatakan bahwa ini adalah perubahan P atau delta P. Sedangkan ini adalah perubahan Q atau delta Q. Di mana titik ini berpindah menjadi titik ini. Tentu delta P per P dalam gambar ini jelas lebih kecil daripada 1. Dan delta Q per Q jelas adalah 1. Ini berarti hasil bagi delta Q per Q dengan delta P per P menghasilkan angka lebih besar daripada 1. Berarti ini adalah penawaran yang elastis. Dengan cara serupa, kita buktikan secara geometrik. Setiap kurva penawaran yang ditarik dari sumbu kuantitas, entah ini, atau yang lain, maka elastisitasnya adalah lebih kecil daripada 1. Demikian juga ditarik dari titik asal, ya, entah gambar ini, atau yang lainnya, sepanjang ditarik dari titik asal, maka elastisitas penawarannya adalah elastis uniter. Secara ekstrim, ada penawaran yang elastis sempurna, penawaran yang inelastis sempurna. Sebagai latihan, tabel berikut menyajikan penawaran jeans, harga, dan kuantitas masing-masing. Kita mau menghitung elastisitas harga jika naik dari 125 menjadi 135. Di sini lagi-lagi kita tetap memakai elastisitas busur untuk menghindari inkonsistensi dalam penafsiran. Sekali lagi, kita tidak membedakan dalam konteks elastisitas apakah kondisi kenaikan harga atau kondisi penurunan harga. Besarannya, responsnya tetap sama sebesar koefisien elastisitas itu sendiri. Jadi, kita selalu memakai elastisitas busur harga. Demikian elastisitas harga dari permintaan, elastisitas silang harga dari permintaan, dan elastisitas pendapatan dari permintaan, dan elastisitas harga dari penawaran. Untuk mereview bahan-bahan tadi, ada soal-soal yang Anda sebaiknya Anda jawab untuk mereview pemahaman kita mengenai materi-materi tadi. Soal nomor 1 ini pertanyaan definisional tentang elastisitas harga. Soal nomor 2 sudah jelas tadi, ada inkonsistensi kalau kita memakai elastisitas titik, sehingga harus memakai elastisitas busur. Ya, kelemahan elastisitas titik diatasi oleh elastisitas busur harga. Soal nomor 3 ini tentu elastisitas tak sama dengan slope. Tadi sudah kita tunjukkan, makin besar slope, makin besar elastisitas. Makin kecil slope, makin kecil elastisitas. Sudah kita terangkan. Ini sudah bisa Anda jawab. 4, 5. Ini juga tadi, ya, mengenai hubungan antara elastisitas harga dengan total revenue. Tadi sudah kita terangkan
bagaimana perusahaan atau pedagang sebaiknya menurunkan harga dalam jangka pendek tentunya untuk menggenjot total revenue-nya, hasil penjualannya. Dia harus menurunkan harga dengan catatan permintaan akan barangnya adalah permintaan yang elastis harga. EP lebih besar daripada 1. Ini sudah jelas ya, permintaan rokok merek Marlboro misalnya lebih besar daripada elastis harga pada permintaan bagi rokok secara umum. Permintaan bagi mobil merek Toyota tentu lebih besar, lebih elastis daripada permintaan mobil pada umumnya. 8 jelas. 8B, Anda bisa jawab ini. Demikian pertanyaan 9 sampai 11 Anda coba jawab. Nomor 12, 13, nomor 14. Ini saudara coba jawab ini. Ada pertanyaan yang menarik di sini. Ya, mengapa koefisien elastisitas harga bisa berbeda? Nanti setelah ini dihitung ternyata elastisitas harga untuk wisatawan lebih besar daripada elastisitas harga pada pebisnis jika harga tiket naik dari $200 menjadi $250 atau pada harga-harga secara umum ya lebih elastis daripada ini. Mengapa? Anda sebaiknya bisa menjawabnya dengan uraian-uraian kita tadi. Juga ini ya, ini latihan untuk menghitung koefisien elastisitas busur soal nomor 18. Sudah kita buat tadi contohnya, angka-angkanya yang berbeda-beda, hardware dengan software, dua barang yang berkomplement, dua barang yang bersubstitusi, Anda hitung elastisitas busur harganya. Nomor 21 mengenai elastis harga dari penawaran. Ini referensi, ini buku-buku yang kita pakai untuk meramu modul-modul pembelajaran pengantar ilmu ekonomi ini. Demikian pembahasan mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Untuk mendalami materi-materi itu lebih lanjut, Anda bisa membaca literatur ini. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya.